Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan. Nah, langsung saja kita tadi masih membahas nih Ustadz, seberapa urgensi atau seberapa pentingnya sholat ini tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, baik. Berkenaan dengan sholat, ya, jadi sholat itu sekali lagi adalah menjadi kebutuhan kita, bahkan kewajiban kita kepada Allah. Dan ini adalah sholat, ya, sumber ketenangan, ya. Jadi beda orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Dari wajahnya saja nampak. Maka sholat itu merupakan tiang agama. Jadi misalnya kalau ada orang misalnya puasa tapi tidak sholat, ya, maka puasanya sia-sia. Ibaratkan pakaian, sholat adalah bagian bawah celana, rok, puasa adalah baju. Bayangkan seperti itulah kira-kira. Artinya betapa pentingnya sholat itu dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa kalau tidak sholat tidak nyaman. Ada juga orang yang tidak sholat nyaman-nyaman saja. Jadi persoalan pertama kali ditanya di hari kiamat itu adalah amalan sholat. Jika baik amalan sholat, maka baik adalah seluruh amal-amal ibadah-ibadah yang lain. Berarti memang sangat penting ya Ustadz, ya, penting sholat. Tiang kehidupan, tiang agama. Nah, Ustadz, kalau misalkan kita membahas mengenai wanita-wanita atau kaum hawa yang di bulan suci Ramadan sedang tidak bisa melakukan sholat tarawih atau berpuasa karena dikarenakan ada beberapa halangan seperti pada lumrahnya, Ustadz. Itu bagaimana ya, Ustadz? Perempuan berbeda dengan halnya laki-laki. Perempuan ada waktu-waktu uzur, ya. Waktu-waktu uzur. Ya, dia tidak sholat, datang bulan dan sebagainya. Nah, artinya bukan berarti dia tidak boleh melaksanakan zikir-zikir. Kemudian sebenarnya ada keutamaan-keutamaan, ya. Ketika tadi kebiasaan dia misalnya sedang tidak datang uzur, dia baca Quran, kemudian dia sholat. Tapi ketika dia datang uzur, datang bulan, maka hal yang dilakukan sholat yang tidak boleh, ya. Tapi dia tetap melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang sering dilakukan. Misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu melakukan kebaikan, ya, yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang dalam keadaan uzur. Jadi banyak hal yang dilakukan, ya. Apalagi kita uzur itu kan lama juga, 1 minggu. Iya, ya, 1 minggu. Maka waktu-waktu uzur itu diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sholat yang tidak dibolehkan. Berarti tidak ada alasan untuk kaum hawa tidak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ya Ustadz, ya. Banyak yang bisa kita isi, contohnya seperti berzikir dan lain-lain seperti itu, Ustadz, ya. Misalnya dia bisa masakan misalnya untuk iftar, buka puasa misalnya, atau mungkin dari masakannya tadi dia bisa berbagi kepada orang yang berpuasa. Dia tidak berpuasa memang, tapi dengan skillnya dia bisa masak iftar dibagi kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang berpuasa, insya Allah. Oh, menyiapkan untuk orang yang berbuka puasa juga? Masya Allah. Ternyata memang tidak ada alasannya Ustadz, ya. Kembali lagi, walaupun sedang haid atau sedang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, kita hanya bisa melaksanakan atau bisa membantu untuk berbuka puasa pun itu sudah pahalanya termasuk seperti puasa, ya Ustadz, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustadz, mungkin kita kembali lagi mengenai tata cara untuk sholat tarawihnya yang baik dan benar, Ustadz. Karena banyak yang orang-orang yang sholat aja gitu, apalagi sholat tarawih aja gitu, Ustadz. Gimana tuh, Ustadz? Jadi sholat sunat tarawih ini dilakukan pada malam hari sesudah sholat isya. Jadi malam itu adalah sesudah isya. Ya, berarti kalau sebelum isya belum malam. Jadi sholat tarawih sesudah sholat isya.
Dan kemudian pelaksanaannya adalah ya di bulan Ramadan dilaksanakan secara berjamaah di masjid dalam rangka untuk memupuk tali silaturahim dan kemudian dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Kemudian sholat tarawih dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan di bulan suci Ramadan. Dan kemudian pelaksanaannya tadi ada melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih ditambah dengan witir 3 rakaat 23 ya. Kemudian ada 36 tadi ya pada masa Imam Malik bin Anas misalnya. Nah, kemudian pelaksanaannya ya bahwa sholat sunnah ini adalah dua rakaat. Ya. Jadi sholat sunnah itu adalah 2 rakaat. Jadi pelaksanaannya 2 1 salam 2 1 salam 2 1 salam, bahkan boleh di witir pun ya juga 2 1 ya 2 salam, kemudian berdiri lagi 1 salam. Nah, kemudian artinya apa? Ketika kita sholat witir tadi ya, sholat witir tadi kan ganjil 3 rakaat. Jadi 2 rakaat salam tadi dia satu paket dengan yang 1 rakaat tadi. Maka tadi yang 1 rakaat itu terakhir namanya usalli sunnatul witri rakaatan ya, bukan rakaataini ya. Rakaatan ya, karena satu rakaat terakhir itu. Ya, ini pelaksanaannya. Jadi ada juga melaksanakan 4-4. Jadi sholat tarawih itu ada dilakukan dengan bacaannya panjang ya, sehingga bacaannya panjang, kemudian diperbanyak istirahatnya ya, maksudnya salam ya, misalnya 2-2 ini panjang ya, panjang kan bacaannya panjang tapi banyak waktu istirahatnya, banyak waktu salamnya. Dan juga ada juga sholat tarawih ini bacaannya pendek tapi waktu istirahatnya agak lebih lama, makanya 4-4 tadi. Ya, jadi ada bacaannya yang panjang, ada waktu ruku dan sujudnya waktu lebih panjang. Kalau bacaannya sudah panjang, ruku dan sujudnya seperti contohkan Nabi ya, ruku sujudnya hanya beberapa waktu saja, artinya tidak selama yang bacaannya panjang tadi. Jadi pilih 2 ya, terserah pelaksanaannya. Boleh tadi misalnya bacaannya panjang-panjang, misalnya kalau di Mekah kan misalnya kan sampai berjuz-juz Al-Quran dibacakan, bahkan 30 juz, Masya Allah tabarakallah ya, bahkan 15 juz semalam, kan luar biasa bacaan-bacaan Qurannya ya. Jadi waktu istirahatnya lebih dibanyakkan karena panjang bacaannya. Ada bacaannya pendek tapi ruku dan sujudnya waktunya agak lebih lama. Berarti kembali lagi ke individu masing-masing atau imamnya ya Ustadz ya. Oke, baik. Ustadz, setelah ini kita akan menyimpulkan dari tema kita pada hari ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.